Setelah ledakan besar yang mengakhiri chapter 225, apakah Heisuke berhasil menumbangkan Kumanomi dan si pembunuh bertopeng, atau justru ini baru permulaan dari pertarungan sengit yang akan datang? Di chapter sebelumnya kita melihat titik balik penting bagi karakter Heisuke dari seorang penembak jitu yang sering dianggap remeh, jadi pejuang yang berani berdiri di garis depan demi teman-temannya. Namun ledakan bensin yang ia ciptakan sepertinya belum cukup untuk mengakhiri pertempuran. Nah, di video kita kali ini kita akan analisa prediksi sekaligus teori untuk chapter 226. Dari kemungkinan bangkitnya para musuh, peran Shin dan juga Lu yang mungkin kembali untuk membantu, dan sampai potensi munculnya tokoh baru dari organisasi X yang bisa mengubah arah cerita pada arc ini sepenuhnya. Nah, sebelumnya Tamokon akan bahas poin penting dulu pada chapter 225 kemarin. Dalam perjalanan ke GCC Hospital untuk merawat Sakamoto, kelompok mereka diserang oleh pembunuh bertopeng dari organisasi X. Heisuke keluar dari van untuk menghadapi sendiri musuh tersebut dan kemudian diintervensi oleh Kumanomi yang ia kenal sebagai pengguna magnet yang pernah membunuh temannya yakni Hyo. Lu pun sempat mempertanyakan keputusan Shin yang meninggalkan Heisuke di lokasi berbahaya. Namun Shin meyakini bahwa Heisuke mampu bertahan seperti Chavez. Ada kilas balik di mana Heisuke mengungkapkan keinginannya untuk menjadi lebih kuat agar bisa diandalkan teman-temannya ketika momen penting. Nah, di sini Kumanomi mencoba menghindari Heisuke dan mengejar Sakamoto. Namun Heisuke menembaknya untuk menghentikan langkahnya. Dia juga menghadapi serangan berupa kendaraan yang dilontarkan menggunakan kekuatan magnetnya. Kumanomi mencoba merendahkan pengorbanan Hyo, tapi Heisuke menegaskan bahwa kematian Hyo tidak sia-sia dan dia memilih untuk menghormatinya dengan hidup sepenuhnya bersama dengan teman-temannya. Nah, kemudian si pembunuh bertopeng pun mengikuti filosofi gulat. Dia percaya pada bertahan dari setiap serangan lawannya dan tetap bertarung hingga kelelahan. Meskipun Heisuke menembaknya, serangan itu pun tak berefek signifikan. Dan terakhir, saat merasa kehabisan pilihan, Heisuke ini pun melihat tumpahan bensin di tanah dan ia menembak ke arah bensin tersebut. Ini menyebabkan ledakan yang mengenai kedua musuhnya. Dengan situasi membaik ini pun, Heisuke menegaskan tekadnya untuk berjuang habis-habisan demi melindungi teman-temannya. Chapter ini jelas menjadi panggung dari Heisuke. Dari awal ia sering dianggap karakter pendukung yang canggung dan tidak sekuat anggota yang lainnya. Namun di sini sang mangaka sepertinya memberinya kesempatan untuk membuktikan diri. Keputusannya untuk menghadapi Kumanomi dan si pembunuh bertopeng sendirian menunjukkan keberanian yang luar biasa. Flashback ke tekadnya yang ingin lebih kuat agar bisa melindungi teman-temannya mempertegas tema pertumbuhan dari karakter ini. Jadi ini menandai transisi dari karakter Heisuke yang sekedar komedi pelengkap menjadi anggota penting dari tim yang bisa diandalkan. Nah, sementara itu, Kumanomi meremehkan kematian dari Hyo yang menganggapnya sia-sia. Namun di sini Heisuke justru menjadikan sumber motivasi. Ia tak mau pengorbanan dari Hyo ini hanya menjadi luka, melainkan warisan yang harus ia jaga lewat tindakannya. Jadi sang mangaka sedang menekankan kita bahwa dalam dunia Sakamoto Days, kematian bukan hanya tragedi tapi juga bisa menjadi bahan bakar untuk perkembangan karakter yang tersisa seperti layaknya Heisuke. Sekarang ada dua filosofi menarik yang diadu di sini. Si pembunuh bertopeng yang ini filosofinya adalah pro wrestling, yakni menerima semua serangan, bertahan hingga lawannya lelah. Sementara Heisuke mengadaptasi filosofi adaptif, menggunakan kecerdikan dan kesempatan sekecil apapun. Contoh saja, dia menggunakan bensin yang berada di tanah. Ini menunjukkan perbedaan dari kekuatan fisik melawan strategi cerdik. Chapter ini pun menegaskan bahwa otak dan improvisasi bisa lebih berbahaya daripada kekuatan mentah. Shin menaruh kepercayaannya penuh pada Heisuke bahkan ketika Lu ragu. Ini pun terhubung dengan perkembangan dari Shin sendiri yang dulu sering ragu pada dirinya sendiri tapi kini bisa membaca potensi dari orang lain. Jadi hubungan tim makin solid memperkuat tema utama manga ini yakni ikatan rekan lebih kuat daripada individualistis superpower dari karakter itu. Ledakan bensin di akhir chapter bukan hanya aksi keren juga, tetapi juga menunjukkan bahwa pertarungan belum selesai karena musuh-musuh dari organisasi X jarang tumbang hanya dengan trik satu kali. Ini pun jadi foreshadow bahwa Heisuke ini mungkin akan mendapatkan luka serius yang bisa memicu momen lebih besar di chapter mendatang. Misalnya Shin ataupun Lu harus kembali menolong. Ledakan bensin kemungkinan tidak langsung mengalahkan musuh. Kumanomi punya kemampuan magnet, bisa jadi ia menahan ataupun meminimalkan dampak dari ledakan tersebut. Kemudian si bertopeng dengan filosofi bertahan menerima serangan ini juga mungkin bangkit lagi meski terbakar. Nah, pertarungan bisa berlanjut dengan Heisuke yang terdesak, tapi tetap mencoba strategi lain, mungkin memanfaatkan lingkungan lagi ya. Sementara itu, Shin, Lu, dan juga yang lainnya mungkin saja akan kembali.
Walaupun Shin percaya penuh pada Heisuke, ada kemungkinan mereka dipaksa balik karena mendengar suara ledakan besar. Bisa jadi, chapter depan menampilkan team up singkat. Heisuke yang menahan lawan cukup lama, lalu Shin atau Lu membantu untuk menghabisinya. Kita juga bisa melihat potensi perkembangan dari karakter Kumanomi. Di chapter 226 mungkin memberikan sedikit backstory Kumanomi atau hubungannya dengan Hyo untuk memperkuat konfliknya dengan Heisuke Ida. Bisa terungkap juga bahwa fakta Kumanomi dulunya adalah murid JAA atau punya dendam terhadap dunia pembunuh. Nah sekarang, agar pertarungan terasa lebih mahal secara emosional, besar kemungkinan Heisuke ini akan terluka sangat parah meski tidak mati. Hal ini pun bisa jadi katalis agar Sakamoto atau Shin nanti mengambil langkah lebih agresif terhadap organisasi X. Sementara itu, pertarungan ini mungkin hanya pengalihan agar Sakamoto dan kawan-kawannya tidak mencapai rumah sakit. Bisa jadi ada penyergapan lain yang menunggu di depan atau bahkan musuh baru dari organisasi X yang diperkenalkan di akhir chapter 226 nanti. Nah, untuk pertama kalinya Heisuke ini akan mendapatkan kill pertamanya. Selama ini Heisuke dikenal sebagai penembak jitu, tapi jarang sekali digambarkan benar-benar membunuh seseorang. Nah, di chapter 226 bisa jadi pertama kalinya ia melakukan kill penting, simbol kedewasaannya dan juga perkembangan karakter Ida. Kemudian bisa jadi juga Kumanomi ini bukan musuh yang sebenarnya. Ada kemungkinan Kumanomi nantinya berpaling dari X dan terutama kalau ia dipaksa ikut. Heisuke pun bisa jadi kunci untuk membuka sisi manusianya lewat pengorbanan dari Hyo. Kemudian di sisi lain, organisasi X ini sedang menargetkan Sakamoto secara serius. Pertarungan ini hanyalah gelombang pertama, chapter depan bisa menutup dengan musuh baru yang lebih besar lagi. Mungkin salah satu komandan inti dari kelompok X. Nah, jadi kesimpulannya pada chapter depan kemungkinan masih berfokus pada pertarungan dari Heisuke tapi dengan eskalasi. Entah musuh bangkit lagi, bantuan datang atau rahasia Kumanomi pun akan terungkap. Ending chapter berpotensi akan menghadirkan teaser untuk musuh baru untuk memperbesar tensi dari arc final ini. Yup, jadi itulah analisa prediksi dan teori yang bisa kita tarik menjelang rilisnya chapter 226 di minggu ini. Pertarungan dari Heisuke jelas bukan hanya soal adu kekuatannya, tapi juga pembuktian diri dan tekad untuk menjaga warisan dari pengorbanan Hyo. Jadi, apakah ledakan bensin benar-benar cukup untuk menjatuhkan lawannya? Atau justru Kumanomi dan si bertopeng ini akan kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih mengerikan? Dan yang paling penting, akankah pertarungan ini akan jadi titik balik bagi Heisuke untuk diakui sebagai bagian inti dari kelompok Sakamoto? Yup, kita tunggu saja jawaban chapter berikutnya ya. Sementara itu, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Heisuke akan menang sendirian atau teman-temannya akan datang tepat waktu untuk menyelamatkannya?